Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan mengenai bahasa pemrograman Python. Sebelum kita praktekkan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus menginstal aplikasi Python itu sendiri. Adik bisa mencarinya di websitenya, yaitu python.org. Nah, di sini atau mungkin nanti bisa saya share filenya. Di sini saya menggunakan Python 3.9.7 itu untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian untuk frameworknya saya menggunakan Anaconda. Di sini Anaconda. Untuk notebooknya atau untuk text editornya saya menggunakan atau kita akan menggunakan Jupyter. Mungkin untuk proses instalasinya, baik itu Python itu sendiri maupun Anaconda, bisa adik-adik tonton di video-video YouTube yang sudah banyak beredar di internet ya. Langsung saja saya akan mempraktekkan materi pertama, yaitu bagaimana sih cara mengoperasikan Anaconda dalam hal ini sebagai framework untuk Python. Nah, di sini saya buka all program, kemudian saya buka Anaconda, lalu di sini ada notebook Jupyter. Oke, saya klik Jupyter. Nah, notebook ini dia akan langsung menuju ke web browser. Ya, web browser. Nah, di sini kita sudah bisa langsung mempraktekkan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan framework Anaconda dengan notebook atau text editornya, yaitu Jupyter. Baik, saya akan langsung masuk ke ya. Tapi sebelumnya, setelah kita menginstal Anaconda, maka langsung akan tersedia file seperti berikut ini. Sini mungkin saya akan masuk ke file dokumen dulu. Nah, setelah itu di sini di sini saya akan membuat projectnya. Caranya new, kemudian Python 3, karena di sini saya menggunakan Python 3. Nah, gini adik-adik, kita akan mengganti namanya mungkin di sini, yaitu dengan nama latihan 1 Jupyter. Oke, rename. Oke, nah ini namanya shell ya. Ini shell namanya. Oke. Nah, di sini untuk kodenya bisa kita ketik di sini. Nah, ketika kita klik di sini, maka di sini akan tertulis kode. Sebenarnya ini bisa ada banyak. Ini ada kode, ada markdown. Pertama kita coba untuk kodenya, untuk membuat kode program. Nah, biar kita lebih familiar sedikit dengan Jupyter, pertama-tama saya akan mencoba untuk mengoperasikan shell ini, yaitu pertama dengan membuat dia menjadi heading. Oke, dengan cara escape. Nah, ini pertama-tama ketika saya klik di sini, dia berwarna hijau, kemudian saya tekan escape, maka ini menjadi biru. Nah, kalau saya tekan 1, itu dia ini menjadi heading, dan di sini berubah markdown. Artinya di sini dia akan menjadi sebuah tulisan. Oke, misalnya ini heading 1. Oke. Setelah itu untuk run-nya bisa kita gunakan tombol shift enter. Oke, nah jadi seperti ini. Ini namanya headingnya. Kemudian untuk kode programnya bisa kita ketikkan di sini di shell ketika. Nah, kita klik di sini, ini langsung berubah menjadi kode. Oke. Misalnya 1 ditambah 1 tambah 2 misalnya. Kemudian saya tekan shift enter untuk running. Hasilnya 3. Nah, jadi ini adalah
namanya salah satu contoh cara membuat heading dan mengisi kode program pada Jupyter. Kemudian yang lain, kalau saya buat heading lagi, misalnya saya escape, oke, ini berubah lagi menjadi biru. Tadi kan saya tekan angka 1, maka headingnya jadi begini. Kalau saya tekan angka 2, dia headingnya 2. Nah, ini saya buat misalnya heading 2, saya tekan shift enter. Nah, headingnya lebih kecil. Oke. Begitu pula kalau angka 3, maka headingnya 3. Atau bisa juga saya ketik langsung di sini 3 kali. Ini menjadi heading 3 misalnya. Oke. Heading 3. Save. Semakin Ctrl Z ya. Saya hapus dulu ya, kesalahan di sini. Escape. Untuk menghapusnya, sel ini kita pakai DD, tekan tombol DD. Oke, 2 kali. Begitu pula berikutnya, ini tadi saya tekan 3 ya, jadi heading 3. Kemudian save enter. Oke. Nah, di heading 2 kita bisa menyisipkan sel lagi, misalnya dengan menekan angka tombol B. Jadi kalau untuk tombol B, dia akan mencetak sel di bawahnya, sedangkan kalau kita menggunakan tombol A, dia akan membuat heading di atasnya. Begitu. Oke, saya hapus misalnya di sini, saya tekan DD, dia akan menghapus. Oke, baik, saya akan meneruskannya dengan menuliskan kode program yang lain. Misalnya di sini saya pakai heading, saya akan tuliskan di heading 2 di sini, misalnya untuk menuliskan right hello world. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini ditunjukkan kesalahan, yaitu name error. Right yang di sini karena saya menggunakan right. Oke.